Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita di minggu Advent yang keempat ini yaitu Aku Mau Menjadi Terang. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersuka. Musik. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersukacita menyambut hari ini ya Tuhan, karena anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami bersukacita memuji Engkau, menyampaikan doa kami di dalam ibadah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah ini, supaya hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. You Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Adik-adik, kita semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dihapuskan Dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh
sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Ibrani 13 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, karena itu Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, go kelas di rohadoi, Aidi arahon tuhatai, rohana metod. Sekolah Minggu ingot mai, hodo panggati nina posoi, atong arahon madongan mi, tu Yesus tuhatai. Adik-adik semua lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang Kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah KASIH. Musik. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Halo adik-adik semua, apa kabar? Doa Inang, semoga adik-adik semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga,
Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kepada adik-adik kami semua yang setia selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, firman kebenaran-Mu dari awal sampai akhir nanti, kuasai hati dan pikiran kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab adik-adik semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian yang manis, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan cerita Alkitab pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inang akan baca keseluruhan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Alkitab atau firman Tuhan pada hari ini adalah tentang garam dan terang. Mengapa sih Tuhan menggunakan istilah garam dan terang? Banyak orang menyangka bahwa fungsi garam dan terang itu sama. Ya, memang ada kesamaannya. Tetapi garam memiliki fungsi yang cukup unik. Garam bisa memberi rasa asin tanpa terlihat. Lihat saja air laut dan air tawar adik-adik. Jika sama-sama dimasukkan ke dalam wadah seperti gelas, nyaris tidak akan ada bedanya. Garam hanya bisa terdeteksi jika dirasakan. Adik-adik tahu tidak garam? Pernah tidak makan garam? Bagaimana rasa garam itu adik-adik? Manis atau asin? Manis Inang. Ah, masa manis sih? Tidak adik-adik. Garam itu rasanya adalah asin. Garam berfungsi untuk memberikan rasa kepada makanan. Dan garam dapat juga dipakai untuk mengawetkan makanan supaya tidak busuk. Apabila garam itu tidak berasa asin dan tidak berguna, maka garam itu akan dibuang. Berikut yang mau dikatakan firman hari ini adalah tentang terang. Adik-adik suka terang tidak? Suka Inang. Adik-adik pilih terang atau pilih gelap? Ya pilih terang lah Inang. Oke, semua kita pasti suka terang. Siapa di sini yang suka gelap? Ada tidak? Tidak ada Inang. Ya, kita semua tidak suka yang namanya kegelapan. Karena apabila lampu mati di rumah, kita akan tidak bisa berjalan. Cobalah adik-adik, kalau lampu di rumah mati, bisa nggak adik-adik melihat papa dan mama? Bisa nggak adik-adik melihat kakak dan adik? Bahkan kalau mati lampu, kaki kita akan tersandung kursi atau meja, dan jalannya akan meraba-raba. Dan jika mati lampu, adik-adik juga tidak mau pergi keluar. Karena apa? Karena gelap Inang. Ya, karena gelap.
Jadi terang itu berfungsi untuk menerangi apa adik-adik? Menerangi kegelapan. Ya benar, terang untuk menerangi kegelapan. Nah, kalau kita jalan-jalan pada malam hari adik-adik, misalnya ke mall, maka adik-adik akan melihat lampu-lampu berkilauan, ada lampu kristal, ada lampu kelap-kelip, dan lampu yang berwarna-warni. Di sepanjang jalan juga banyak lampu-lampu yang menerangi jalan kita. Pokoknya adik-adik, kalau ada penerang di tengah-tengah kehidupan kita, pasti hati kita akan senang. Untuk itu, kehadiran terang harus mampu mengusir kegelapan. Ketika ada terang, maka kegelapan akan lenyap. Itulah mengapa kita pun harus mampu melakukan fungsi kita sebagai terang, yaitu membawa fungsi kita bagi teman, saudara, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Hidup anak-anak terang itu harus terlihat dari kelakuannya sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, maupun di gereja. Kehidupan anak-anak terang itu harus baik, harus sopan, harus ramah, suka menolong, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin belajar, tidak pembohong, tidak nakal, tidak suka mengganggu teman, dan lain sebagainya. Pokoknya, tutur kata anak terang itu harus betul-betul bercahaya di depan semua orang. Makanya tadi dikatakan di sini, hendaklah terangmu bercahaya bagi semua orang. Jadi terang itu adalah tutur kata kita, kelakuan kita. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik terpanggil menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan perikop kita atau cerita kita hari ini, yang memberikan rasa enak dimanapun berada dan kepada siapapun kita berhadapan, baik di sekolah, di gereja, dan di sekitar kita. Seperti itulah adik-adik gambaran anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dia disuruh untuk menjadi garam dan terang yang berfungsi dapat dirasakan semua orang, baik tutur katanya dan kelakuannya. Anak-anak terang, dia harus bisa menjadi berkat bagi dunia, dimanapun dia berada. Dia menjadi berkat bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah fungsi garam dan terang dunia. Karena itu adik-adik, selamat melakukan garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, yang mana firman Tuhan mengajak kami, adik-adik semua, untuk menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun berada dan kemanapun mereka, biarlah Tuhan selalu memberikan kepada mereka kekuatan, sehingga mereka bisa melakukannya, dan terang mereka tetap bercahaya bagi semua orang. Biarlah kelakuan adik-adik kami Engkau tuntun dan Engkau kuasai, agar mereka menjadi berkat dan disenangi oleh teman, disenangi orang tua, disenangi guru, disenangi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunkan kami dari segala dosa dan segala pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik.
tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.